19 Show episode kedua. Episode kedua ini kita kedatangan bintang tamu. Mungkin teman-teman nggak tahu siapa dia. Saya kenalkan dulu, namanya Bang Johnson. Dia kalau teman-teman ikutin Instagram dan Facebook saya pasti udah kenal dengan Bang Johnson karena udah saya posting di sana tentang siapa dia. Cuman kalau nggak follow, nggak ikutin pasti penasaran kan? Oke, langsung aja kita suruh Bang Johnsonnya memperkenalkan diri. Oke, Bang Johnson bisa memperkenalkan diri dengan audiens Bagus kita. Ya. Hai semua teman-teman, ya. Perkenalkan, nama saya Johnson, ya, asal dari kota Medan, ya. Saya hobinya melukis, ya. Juga sekarang pekerjaan saya itu bergerak di bidang yang sesuai dengan hobi saya, ya. Nah, itulah yang memberikan kenyamanan pada diri saya, ya. Berdasarkan perkembangan dunia seni lukis pada saat ini, ya, apalagi di Indonesia, ya, kita memulai bentuk sebuah usaha, ya, yang namanya art agency, ya. Nah, teman-teman pasti tahu kan, kalau berdasarkan nama usaha kita art agency, itu dia bergeraknya di bidang apa, ya? Sudah tentunya pasti di bidang seni lukis, ya. Lebih diceritakan lagi Bang, misal maksudnya dari background Abang di mana, atau udah dari awal suka melukis atau gimana? Oke, boleh. Ya, nah, teman-teman, ya, dari kecil kita memang udah suka melukis. Dari kecil sudah suka melukis. Nah, kemudian bagaimana mengasah kemampuan melukis? Oke, saya sendiri waktu kecil mengasah kemampuan melukis. Kita itu perbanyak latihan, ya, sering-sering latihan secara otodidak, juga membaca buku, ya, mencari data-data dari internet. Kita juga bertanya kepada beberapa teman yang berasal dari luar negeri, ya, sebagai sebuah referensi dan sebagainya. Jadi Abang belajar melukisnya mengikuti sebuah kursus atau gimana? Kita secara otodidak, kita ngomongin sendiri, ya. Keren. Terima kasih. Kemudian itu tadi Abang sudah cerita tentang art agency. Kita ingin tahu art agency itu sebenarnya apa sih? Oke, art agency itu dibentuk berdasarkan permintaan, ya, dari seluruh masyarakat, ya, khususnya Kota Medan, ya. Kota Medan ini ternyata banyak sekali, ya, antusias keinginan masyarakat untuk dan mencintai seni lukis, ya. Mereka itu banyak memberikan pesanan, ya, atau orderan dari bidang-bidang yang berbau seni lukis. Ya, terakhir kita membuka sebuah usaha yang namanya art agency, ya, dibentuk berdasarkan sebuah tim, ya. Tim ini di dalamnya itu terdapat semua anggota-anggota yang menyukai seni lukis. Ya. Contohnya itu seperti contohnya ini satu. Oke, contohnya ini, ya. Nah, ini lukisan yang sudah dibingkai, lukisan cat minyak. Oke, ini lukisan apa? Oke, ini lukisan panen padi, ya. Pesanan dari founder 9 Baku juga, ya. Selama ini kita membuat lukisan ataupun lukisan-lukisan yang pernah kita lihat di masyarakat ini kan mungkin, ya, berdasarkan sebuah kanvas, ya, dengan satu lukisan. Tapi kita membuat sebuah keunikan, ya, berdasarkan 3 kanvas dijadikan satu menjadi sebuah lukisan. Jadi nyambung deh. Ya, nyambung, ya, istilahnya nyambung lah, ya. Tetapi bila lukisan ini, ya, kita tutupin atau kita secara individual, ya, dia juga bisa menjadi sebuah lukisan yang tersendiri seperti begini, ya. Oke, maupun ya secara pribadi mereka juga bisa menjadi satu kesatuan. Oke, kita simpan dulu. Nah, lanjut.
contoh lainnya mungkin bisa teman-teman lihat ya kan di belakang ini. Lanjut. Saya ingin menceritakan sedikit ya tentang logo art agency. Logo art agency ini ya yang kita buat ini berdasarkan konsep dan ide yang saya tuangkan ya ke dalam sebuah bentuk tangan ya. Mengapa warnanya merah? Saya mengibaratkannya itu warna hati. Ya. Kita semua tahu ya, itu kalau melukis atau kita melakukan sesuatu, jika kita lakukan dengan sepenuh hati, hasilnya pasti akan berbeda dengan yang kita lakukan tanpa sepenuh hati. Pasti hasilnya pasti kurang. Jadi ini berhubungan dengan passion. Ya, dengan passion kita ya, itu sangat bagus ya kan. Dan genggaman tangan ini itu melambangkan bahwa kekuatan tim kita dengan keseriusan kita dalam usaha ini, kita tidak main-main. Kita benar-benar serius ya. Dan pada jari-jari tangan ini ya, pensil mengibaratkan dasar dari sebuah lukisan. Itu semuanya berdasarkan sketsa. Ya, tanpa sketsa ini, Ya awalnya dengan sketsa. ya, tanpa sketsa ini sebuah lukisan tidak akan terbentuk. Ya. Kuas, kepala kuas itu ya. Kuas itu kalau setiap goresan kuas ya pada seni lukis ya atau pada sebuah lukisan, itu semua teman-teman kita mungkin tahu ya. Kalau kadang-kadang kuas itu setiap goresannya itu mengandung arti yang begitu mendalam ya, dengan makna yang begitu mendalam ya. Dan kalau pen ini ya melambangkan ketegasan kita ya. Ya tahu lah mungkin ya, Bang Gunawan ya, kalau misalnya kalau kita menulis atau kita melukis ya bila memakai pen, jika kita ada salah mungkin sangat susah untuk dihapus lagi ya kan. Nah, jadi melambangkan mungkin sistemnya kita ini satu kali benar-benar harus tegas ya dan tidak diulang lagi. Langsung jadi misalnya kayak gitulah ya. Nah, dan kalau di jari terakhir itu kita kalau dalam bahasa komik ya, dalam bahasa komik dengan komikus itu tahu itu penanya itu pena Jipen ya. Pena Jipen itu Jipen itu kalau dalam komikus ya itu pen yang dibuat itu nanti hasilnya akan terjadi tebal dan tipis pada sebuah lukisan. Jadi itu mengibaratkan kita dalam membentuk usaha agensi ini ya, kita akan menerima proyek yang besar maupun kecil ya dengan konsistensi kita. Ibaratnya kalau usaha kita ini kita tidak melihat apakah ini proyeknya ini proyek kecil kita tidak terima, tidak ya. Kita menganggap itu semua sama dan adil. Kemudian kita setelah kita bincang-bincang tentang Bang Johnson tadi gimana basicnya, terus kemudian tentang agensinya, kita pengen tahu kenapa Bang Johnson ini bisa diundang ke Sembaku Show kedua ini. Nah, apa hubungannya dengan Sembaku? Teman-teman kan mungkin penasaran. Oke, ya, terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa sekali. Ya. Teman-teman, sebelumnya saya ingin menjelaskan mengapa saya bisa bergabung dalam atau berhubungan dengan 9 tahun ini. Ya. Karena kita bergabung dalam sebuah komunitas yang namanya Success Fanatic Network. Ya, sebuah komunitas yang sangat luar biasa sekali ya, terdiri dari semua orang-orang, kumpulan-kumpulan orang-orang yang positif sekali dalam sebuah bidang usaha. Itulah. Dan kebetulan saya yang mendesain logo tangan 9 Bago itu ya, awalnya itu beberapa tahun yang lalu ya diminta oleh founder 9 Bago ya untuk mendesain logo 9 Bago ya. Logo 9 Bago ini ya itu dia sebenarnya berdasarkan beras ya. Bila tangannya ini diputar dibalik ya, itu tiap ini ya, mungkin teman-teman bisa lihat ya nanti di bagian sininya ini logo 9 Bagonya ini ya, tangannya ini bila dibalikin ya itu terdiri dari bentuk beras ya, bentuk beras ya, ada beras Ramos ya, beras kuku barang ya, beras
IR64 Ya. Dan warna 9 bako ini ya, dia kan ada warnanya yang merah, kan? Hijau, biru. Oke. Nah, ini juga warnanya seperti yang ini ya, logonya. Nah, logo ini ya. Oke. Jadi kenapa founder 9 bako itu bisa mendesainkan logonya ke Bang Johnson ini? Itu gimana ceritanya? Oke. Nah, teman-teman, saya ingin menceritakan sedikit tentang mungkin ya hal ini agak pribadi ya kepada kita. Founder 9 bako itu kebetulan itu teman baik saya ya. Waktu masih kelas junior ekskulnya ya, kita pernah ketemu dan sepangku ya. Jadi founder 9 bako ini ya, Bapak Darwin secara pribadi dia itu sering melihat saya melukis. Ya, saya suka coret-coret melukis ya. Guru-guru di sekolah juga tahu lah ya kalau saya memang hobinya di melukis ya. Dan kebetulan pada 7 tahun yang lalu ya, founder 9 bako ini mencari saya secara pribadi ya untuk mempercayakan desain 9 bako ini ya, logo 9 bako ini ya, untuk dibuat berdasarkan konsep yang beliau inginkan. Ya, dan terakhir setelah kita rampungkan ya, kita edit ya, kita diskusikan ya beberapa waktu, akhirnya kita berhasil mendesain logo terakhir seperti ini. Ya. Jadi itu hasil kerjasama teman lama ya kan? Iya. Teman lama itu rupanya bisa kerjasama juga. Jadi kalau ini saya sedikit penasaran, kalau dulu Bang Johnson sukanya melukis, waktu senior high school ya, junior SMP. Waktu SMP suka lukis. Saya ingin tahu Bang Darwin itu sukanya apa? Oh, Bang Darwin itu selaku founder 9 bako itu sangat luar biasa sekali ya. Waktu kita masih SMP ya, itu beliau itu rajin sekali waktu sekolah ya, matematikanya paten, mata pelajarannya semua top lah ya. Nilainya tuh paling rendah itu mungkin 9 ya. Rata-rata kalau di rapor itu semuanya 10 itu paling rendah 9. Mungkin. Ya, saya lupa ingat ya, tapi ya luar biasa lah, orangnya jago, kreatif, ya mempunyai jiwa pemimpin yang luar biasa ya. 9 bako ini menurut saya pribadi jika dipimpin oleh Bang Darwin ke depannya itu bakal luar biasa sekali ya. Jadi kalau saya penasaran sedikit juga, ada penasaran lagi tentang temen kan Bang Johnson dengan Bang Darwin itu teman lama, jadi pengen tahu sih bisa sampai sekarang ini bersahabat, berkomunikasi. Kan jarang sih kalau kita punya teman itu bisa diajak kerjasama, udah tamat ya udah nggak jumpa lagi gitu. Ya. Ini gimana cara mempertahankan persahabatannya, bisa tetap bekerja sama dari SMP sampai sekarang ya? Sekarang Umur masih bahasa. Sekarang udah sampai ya, udah punya usaha masing-masing lah ya. Bisa bersahabat, tetap menjalin komunikasi, itu gimana? Oke, mungkin ya teman-teman, saya ingin membocorkan sedikit trik ya. Bagaimana sebenarnya kalau dalam kehidupan kita ini ya sebagai manusia ya, bagaimana kita mempertahankan sebuah hubungan pertemanan dengan teman-teman kita yang lainnya ya, itu sebenarnya kita harus saling mempercayai ya, saling menghormati ya, dan yang paling pentingnya harus selalu keep contact ya, komunikasi. Dan komunikasi kita harus terus ada ya. Walaupun dulunya ya founder dari 9 bako ini pernah sekolah di luar negeri ya, tapi kita masih tetap komunikasi dengan baik ya. Setiap tahunnya kalau misalnya beliau ada pulang dari luar negeri, kita ada ketemuan. Kita yang pentingnya kita selalu membahas semua hal-hal yang positif. Kita selalu menemukan solusi-solusi yang positif. Apapun dalam kehidupan ini, apapun yang terjadi ya, kita sebagai manusia biasa, saya yakin ya, saya maupun founder 9 bako ya, dan semua teman-teman maupun Bang Gunawan, setiap kehidupan itu semua manusia kan memiliki masalah ya, apapun masalah iya, tapi kita selalu memiliki titik temu ya, maupun solusi-solusi yang dapat kita pecahkan. Nah, dari sini kita
nggak cuma berdua, kita punya audiens yang ada di sini, mungkin ada yang mau tanya, boleh ditanyakan, mumpung Pak Johnson belum pulang. Kalau dari cerita Pak Johnson tadi, konsep logo art agensi dengan 9 bako itu sama. Kalau boleh tahu, duluan mana sih tercipta logo itu, antara 9 bako atau art agensi? Oh, oke. Pertanyaan luar biasa dari Bang Diki ya. Sebenarnya duluannya ya, awal pertama kalinya itu sebenarnya logo dari Sembilan Bako. Awalnya dari Sembilan Bako. Ya, awalnya dari Sembilan Bako. Seperti yang tadi saya ceritakan. Itu Sembilan Bako 7 tahun yang lalu. Ya. Kemudian art agensi Ya sekitar baru-baru ini lah, 1 tahun yang lalu sekitar. Ya. Oke. Lagi. Nah, pertanyaan dari saya sendiri untuk foundersnya art agency ya. Oke. Bisa ceritakan sedikit enggak tentang hasil karya kamu di kantor kami ya. Jadi untuk teman-teman di luar sana ya, yang sudah pernah lihat sekilas dari desain di kantor baru kami di Tembung ya, untuk Sembako dan untuk Proses Fanatic Network. Oke. Jadi ini desain hasil karya dari art agency ya. Kita dari pihak Sembako dan SFN itu hanya memberikan ilham saja ya, hanya memberikan sekilas ide yang kita ingin dapatkan untuk bentuk kantor kami ya, tapi dari beliau lah yang mendesain semua ini. Nah, boleh nggak saya minta sedikit masukan tentang bagian-bagian dinding yang sudah kamu desain itu berdasarkan ideanya apa? Oke. Mungkin Bapak bisa ceritakan yang di sisi sebelah sana itu gambar apa, tulisannya apa? Oke. Nah, kita awal dari sini dulu ya. Bagian yang di sebelah kiri, yang atas ini ya, dari atas. Ini sebenarnya untuk awalnya itu berdasarkan boleh dibilang ibaratnya teori evolusi Darwin. Ya. Mungkin teman-teman tahu ya, evolusi Darwin itu bagaimana dari kera itu menjadi manusia. Ya. Tapi kita dari konsep itu ya, saya mencoba mengembangkan ya apa yang cocok untuk sebuah kantor yang terdiri dari komunitas ya, kumpulan-kumpulan para pengusaha dan orang-orang positif lainnya. Ya. Nah, saya membuat lukisan ini ya berdasarkan dari awalnya ya seseorang yang lesu ya, tanpa semangat ya, mungkin tanpa pekerjaan ya, tetapi dia memiliki semangat ya, dia memiliki semangat yang luar biasa ya, akhirnya dia berhasil menemukan ide ya, idenya kemudian dikembangkan ya, dijalani dalam sebuah rutinitas yang di gambar ketiga ini ya, manusia seseorang yang memainkan koper ya. Dia menjalani kegiatannya ya dengan usaha yang kerja keras ya, yang kerja keras ya, luar biasa sekali ya, dan terakhir dia mulai menampakkan ya hasil-hasilnya ya di gambar keempat ini ya, dan gambar kelima ya dia sudah mulai meniti ya buah hasil dari jeripaya pekerjaannya ya. Nah, dan di gambar keenam ya, antara gambar terakhir ya, dia sudah merupakan seorang pengusaha besar yang luar biasa, sukses ya, pengusaha sukses. Oke. Kemudian yang di bawahnya, nah, pas yang di bawahnya ini ya, ininya ada 33 bangunan ya di 33 provinsi di Indonesia. Ya, contohnya salah satunya di Medan ya. Medan itu ada ikon Medan ya, yang terkenal itu Menara Tirtanadi ya. Oke. Nah, itu kalau orang-orang mungkin dari luar Medan itu kalau datang ke Medan itu penasaran dan harus tahu itu Medan itu ciri khasnya apa ya. Nah, dan misalnya kalau salah satunya lagi itu ada gambar ya, logonya paling terkenal itu di kota Surabaya ya. Itu ada ikan hiu dan buaya ya. Nah, itu kan artinya sura ya. Sura itu hiu ya, boyo itu buaya. Jadi Surabaya itu artinya Surabaya ya. Itu kalau orang Jawa tahu lah ya. Oke. Nah, dan satu lagi itu di bagian bawah itu ya ada Monas ya. Kalau orang Jakarta itu
udah pasti tahu ya. Apalagi kalau orang di luar Jakarta tuh kalau ke Jakarta itu pasti harus ke sana ya. Monas. Ke Monas wajib. Wajib ya biar tahu ya. Bangunan-bangunan apa yang spesial ya di tiap kota. Jadi yang di sebelah kiri kita ini, yang di sebelah kiri Ya. itu menggambarkan 33 provinsi yang ada di Indonesia. Ya. Ikon-ikon terkenalnya. Oke. Kemudian lanjut ke sisi Oke, di sisi bagian kanan ya. Di sisi bagian kanan. Oke, kita ini this art made by ya Agency for Sustainability Network ya. Itu berdasarkan kolaborasi kerjasama di antara foundernya Sustainability Network ya dan foundernya Sembilan Bako dengan ya saya secara pribadi foundernya Art Agency ya, kita kolaborasi ya. Kita melukis ini ya logo kita ya di dinding ya. Di bawah ini ya kita ini menggambarkan waktu yang tidak bisa kembali lagi ya, artinya bagaimana perputaran waktu itu dari putih ke hitam ya sampai di final lingkaran ke-12 itu ya waktunya tidak akan kembali lagi. Jadi kita sebagai manusia ya wajib memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya ya untuk segala aktivitas yang positif. Oke, di bagian bawah ini ya adanya lukisannya kurva penjualan ya. Ya wajar, apalagi semua pengusaha tahu ya kalau misalnya setiap transaksi ya bisnis penjualan itu pasti ada naik turunnya, itu wajar ya. Jadi kita gambarkan ini sebagai semua icon yang melambangkan penjualan bisnis ya. Oke, dan bagian daerah sini ya ada pengusaha cowok dengan cewek, artinya di Success Magnetic Network ya dan Sembilan Bako itu sangat welcome ya semua pengusaha maupun siapa saja ya baik cowok maupun cewek ya untuk bisa melakukan ini ya melakukan bisnis atau men-share apa yang positif di sini ya sangat welcome sekali ya. Di daerah sini ya kebetulan banyak bukunya, daerah buku ya. Founder Sembilan Bako ini ya pada setiap minggu ya akan ada acara yang namanya baca buku ya, minggu membaca ya itu konsep dan idenya sangat luar biasa sekali ya. Ini untuk meningkatkan SDM ya staff Sembilan Bako ya. Di atas rak buku ini ya kita gambarkan sebuah lampu besar ya dengan cahaya kuning. Artinya bagaimana? Ya. Saya secara pribadi waktu kecil ya saya pernah mendengar sebuah pepatah. Katanya buku itu adalah jendela dunia ya. Dan saya percaya itu ya. Saya percaya bahwa dengan membaca buku lebih banyak ya dan mempelajari hal-hal yang positif ya, kita itu dapat menghasilkan atau mempunyai ya ide-ide yang luar biasa ya dan mungkin yang tidak terbatas ya. Karena sumber ide yang paling besar pun itu semua berdasarkan buku-buku apa yang telah kita baca ya, itu sangat penting ya. Dan di bagian sebelah AC ini ya ada sebuah jam ya, jam dan manusia, sebuah siluet manusia yang tergantung di sana ya. Ini mengibaratkan ya bahwa waktu itu tidak dapat diputar kembali ya. Dan manusia itu dalam aktivitas pekerjaannya ya selalu terikat dengan waktu. Setuju nggak? Kalau misalnya saya katakan kita itu hidup ya, yang paling kita prioritasnya itu cuma beberapa hal selain material ya dana ya itu adalah waktu kita. Semua itu manusia itu pengen apa? Mencapai kebebasan waktu dan finansial. Nah, jadi di sini itulah yang dikejar manusia itu seumur hidupnya ya, kebebasan waktu dan finansial itu yang paling penting ya. Di bagian bawah ini ya ini mancanegara ya. Nah, daerah-daerah yang luar biasa seperti Patung Liberty ya, Menara Eiffel ya, London Big Ben ya. Nah, ini menandakan bahwa di Sustainability Network ya kita selain bisnis lokal, kita juga kembangkan bisnis global ya. Mungkin kedepannya bisa kerjasama untuk perkembangan bisnis secara global ya.
Di bawah ini ya ada 2 jam, 1 stop 1 jam. Itu menandakan setiap hal di dunia ini ya semua itu sebenarnya diatur oleh waktu. Jadi waktu itu sangat penting. Ya. Kita sebagai manusia ya kita wajib menghargai waktu. Kita wajib melakukan segala aktivitas yang positif ya untuk mengembangkan diri kita ya, sumber daya manusia ya. Berdasarkan waktu, jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Terima kasih. Oke, itu tadi penjelasan tentang filosofi gambar-gambar atau lukisan yang ada di kantor SFN ini, kantor Sunan Baku ini. Ya, Bang Johnson ini menawarkan jasa selain bimbingan melukis tadi kan. Ini yang lain. Oke teman-teman ya. Saya secara pribadi ya menawarkan bimbingan untuk melukis ya. Selain itu juga kita juga ada menerima jasa ya untuk melukis seperti jasa yang dilakukan di 9 Bako dan kantor SFN yang Success Benefit Network di daerah Tembung Medan ini ya. Kita itu namanya wall painting ya, wall art atau mural art kan namanya ya. Kita menawarkan jasa yang seperti ini. Dan bagi teman-teman yang ingin dilukis ya kantornya maupun sekolahnya ya ataupun kafenya, restoran dan sebagainya boleh menghubungi kami ya. Oke. Kita kalau misalnya mau cari Bang Johnson itu gimana gitu? Kan Bang Johnson ada di Medan. Oke. Bang Johnson ada di Medan. Teman-teman mungkin yang ada di Medan dan penasaran pengen belajar lukis, pengen jago lukis juga kayak Bang Johnson ya. Itu gimana cara menghubungi Bang Johnson? Oke, terima kasih sebelumnya. Ya, untuk teman-teman yang ingin melukis ya atau maupun memperdalam kegiatan seni lukisnya ya, bisa menghubungi saya secara pribadi melalui Instagram kita ya di atas ya. Oke, dicatat ya teman-teman ya. Oke, ya, maupun ya Instagram ini ya, oke, maupun di WhatsApp kita ya WhatsApp dan lain ya, nomornya sama ya, nomornya sama, WhatsApp dan lain WhatsApp sama. Oke ya. Dan di YouTube channel kita ya, kita ada YouTube channelnya juga. Ada YouTube channel juga. Kita ada YouTube channelnya ya. Oke. Ya, untuk Bang Johnson terima kasih telah hadir di Sunan Baku kedua ini. Kemudian buat teman-teman yang mau tahu apa sih episode selanjutnya dari Sunan Baku Show yang ketiga, teman-teman bisa subscribe, bisa like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lainnya agar mereka tahu. Terus kemudian kalau teman-teman mau ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar, pasti akan kita jawab di episode selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di Sunan Baku Show yang ketiga. Bye bye. Ciao. Nah, ada yang ketinggalan nih. Seperti janji kita di episode sebelumnya, yaitu kita bakal ngasih giveaway di setiap episode Sunan Baku Show. Nah, giveaway-nya apa? Nah, ini dia. Kaos eksklusif dari 9 Baku. Nah, ini pelanggan-pelanggan kita pun belum ada yang punya. Nah, teman-teman subscriber bisa memiliki ini dengan cara yang sangat gampang, yaitu komentar sekreatif mungkin di bawah di kolom komentar. Nah, dan ini polo t-shirt untuk cowok. Nah, nggak adil kan kalau cowok doang yang dapat. Kita punya satu lagi. Nah, ini dia. Nah, itu tadi yang cowok dan sekarang ini yang cewek, kaos eksklusif juga dari Sunan Baku. Nah, jadi nanti buat cowok yang udah menang bisa ajak pacarnya, ajak adiknya yang cewek untuk mama juga, nenek, eyangnya, bisa komentar di bawah yang sekreatif mungkin lah.
Jadi baju ini bisa untuk kalian, apalagi kalau untuk pacarnya kan bisa couple sama yang ini. Nah, ini yang cowok, ini yang cewek. Oke, gitu aja. Nah, saya tunggu komentar kalian sebanyak-banyaknya, dan pengumumannya ada di Facebook page 9 Bako. Bisa teman-teman buka Facebook, searching aja. Searching aja 9 Bako distributor beras. Nah, kemudian ya di like, nanti di situ kita bakal umumin siapa pemenangnya. Oke, sekian aja. Bye bye. Pengumumannya ada di Facebook. Pengumumannya ada di Facebook. Pengumumannya ada di Facebook page. Facebook face.